Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Fataya dimanapun berada, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, jika kita bicara tentang perempuan, mungkin tidak akan ada habisnya. Perempuan pada zaman jahiliyah dianggap sebagai manusia rendah. Ketika dia haid, bahkan dia diasingkan. Tidak boleh berkumpul dengan keluarga. Dan sampai akhirnya Islam itu datang, Nabi Muhammad datang, menjadikan perempuan menjadi istimewa. Dan bukti bahwa Islam mengistimewakan perempuan adalah ada beberapa surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perempuan. Di antaranya adalah surat An-Nisa, surat Maryam, Al-Mujadalah, dan ada beberapa surat lain yang menceritakan tentang perempuan di sana. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap keluarga, akan tetapi sebagai pelopor. Bahkan ada yang mengatakan bahwa baik buruknya negara itu tergantung pada baik buruknya perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan memegang peranan penting baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga maupun lingkup yang luas di masyarakat, bahkan di negara. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa zaman sekarang ini, modern ini, banyak perempuan yang memiliki peranan penting di luar rumah, baik untuk mengaktualisasikan dirinya ataupun memiliki tanggung jawab di negara. Akan tetapi, ini menjadi tantangan. Apakah perempuan ini mampu menjadi perempuan yang tangguh? Bukan hanya tangguh, tapi juga berakhlakul karim. Perempuan harus mampu menjalankan semua peran-peran pentingnya sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai peranan yang memegang tanggung jawab di luar rumah, bahkan di negara, dengan seimbang tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan dan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan adalah manusia yang tangguh. Akan tetapi, apakah hanya cukup dengan menjadi perempuan yang tangguh? Tentu tidak. Perempuan yang tangguh maka harus menjadi perempuan muslimah yang berakhlakul karimah. Sahabat Fataya dimanapun Anda berada, akhlakul karimah adalah dakwah paling nyata di dalam Islam. Menjadi perempuan yang tangguh dan berakhlakul karimah, menjalankan semua peranan penting dalam keluarga dan juga peranan penting di luar rumah, menjadi tantangan tersendiri. Tangguh tanpa akhlakul karimah, maka itu sombong. Sahabat Fataya dimanapun Anda berada, ada banyak sekali teladan perempuan tangguh dan berakhlakul karimah yang bisa kita contoh. Di antaranya adalah Siti Hajar. Siapa yang tidak tahu Siti Hajar? Beliau adalah istri Nabi Ibrahim, ibu dari Nabi Ismail. Allah memerintahkan untuk meninggalkannya dan bayi Ismail di padang pasir tanpa tetangga, sedikit perbekalan. Dan ketika Nabi Ibrahim pergi, dia hanya bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan, iya ini perintah dari Allah, maka dia adalah perempuan yang tangguh. Perempuan yang tangguh bukan dilihat dari seberapa besar kuat fisiknya, akan tetapi
dilihat dari keteguhan imannya, keluasan ilmunya, dan mampu menjawab tantangan zaman. Siti Hajar pasrah, ikhlas dengan keadaan yang telah ditakdirkan kepadanya. Ketika bayi Ismail menangis kehausan, Siti Hajar tidak menemukan apapun, tidak menemukan siapapun. Dia berusaha dan tidak menyalahkan Allah. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang mengatakan kenapa Allah memerintahkan aku, kenapa Allah menjadikan aku seperti ini. Tidak. Siti Hajar berusaha berjalan cepat menuju Bukit Sofa ke Marwah berulang kali mencari air untuk bayi Ismail. Dia pasrah dan tetap berusaha tanpa putus asa. Dan buah dari kepasrahannya, keteguhan imannya kepada Allah, Allah mengirimkan bantuan. Keluar air dari gencatan kaki bayi Ismail yang menangis. Subhanallah, air Zam-Zam keluar dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Seorang teladan yang patut kita contoh sebagai perempuan yang tangguh, memiliki kasih sayang seorang ibu, dan kepasrahan ikhlas menjalankan takdir yang digariskan Allah padanya, maka Allah menolongnya. Teladan perempuan tangguh dan berakhlakul karimah selanjutnya adalah Siti Khadijah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal sebagai perempuan yang tangguh, piawai dalam berdagang, memiliki harta yang banyak. Dan ketika dia menikah dengan Rasulullah, beliau menjadi istri yang solehah. Bahkan Nabi pernah mengatakan tidak ada yang seperti Khadijah. Beliau adalah cinta sejati Rasulullah. Beliau rela mengorbankan segalanya untuk Rasulullah dalam berdakwah dan dalam hal apapun. Bukan hanya itu, beliau melahirkan dan mendidik anak-anak Rasulullah dengan sangat baik. Khadijah adalah teladan perempuan yang tangguh dan berakhlakul karimah. Teladan selanjutnya adalah Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Siapa yang tidak tahu Siti Aisyah? Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah membuktikan bahwa perempuan bisa memiliki keluasan ilmu. Bukan hanya lelaki, apalagi perempuan menjadi atau menyandang predikat Madrasatul Ula, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana perempuan itu bisa mendidik anak-anaknya, menyiapkan generasi yang lebih baik jika perempuan itu tidak memiliki keluasan ilmu, tidak bisa menjawab tantangan zaman yang ada. Sahabat Fatayat, Siti Aisyah adalah teladan yang patut kita contoh sebagai perempuan yang tangguh dan memiliki keluasan ilmu untuk menyiapkan generasi emas, generasi bersolih-solihah yang mampu mendidik anak-anaknya, memiliki keluasan ilmu, menjawab tantangan zaman yang ada. Sahabat Fatayat, dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwa perempuan yang tangguh dan berakhlakul karimah tidak hanya dilihat dari kekuatan fisiknya, tidak hanya dilihat seberapa banyak dia memimpin, seberapa banyak peran pentingnya di luar rumah, akan tetapi perempuan yang tangguh dan berakhlakul karimah dilihat dari seberapa kuat imannya, seberapa besar keteguhan imannya, keluasan ilmunya, dan juga mampu menjawab tantangan zaman diiringi dengan sikap-sikapnya yang mencerminkan muslimah, bersikap santun, jujur, rendah hati, tanpa mudah menyalahkan, dan menjalankan semua takdirnya dengan sangat baik, menerima dengan lapang dan penuh dengan rasa syukur.
Semoga Allah menakdirkan kita semua menjadi perempuan yang tangguh dan berakhlakul karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga menjadi manfaat untuk diri saya sendiri dan juga sahabat Fatayat dimanapun berada. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.